Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, berikut kami tampilkan 3 cuplikan berita utama. Tim SAR terus melakukan pencarian 4 penumpang yang hilang. Progres PIN polio tahap kedua di Kabupaten Kupang capai 21,07%. Sosialisasi dan deklarasi penandatanganan netralitas ASN oleh Bawaslu Kota Kupang. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya bersama saya Giti Berkanis. Dan saya Helga Meliani. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi hari ini dari Kabupaten Sika, pemirsa. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 4 penumpang kapal motor Lebanon yang tenggelam di perairan Pulau Pura, Kabupaten Alor pada 20 Agustus 2024. Tim SAR gabungan yang terlibat diantaranya Rescuer Pos SAR Alor, Pos Angkatan Laut Alor, Pol Air Polda NTT, KSOP Kalabahi, BPBD Alor, Tim Nautika Dive serta nelayan di Pulau Pura. Kepala Kantor SAR Maumere, Supriyanto Rituan, mengatakan pencarian di hari kedua belum membuahkan hasil, meski tim gabungan telah berusaha maksimal. Dalam proses pencarian, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di lokasi kejadian, menggunakan rubber boat Pos SAR Alor, speedboat KSOP Alor, speedbuyer Pol Air Polda NTT, dan 2 perahu nelayan. Selain mengerahkan speedboat, tim SAR gabungan juga melakukan pencarian dengan metode penyelaman oleh Pos Angkatan Laut Alor dan tim Nautika Dive. Saat tenggelam, kapal motor Lebanon mengangkut 23 penumpang. 19 penumpang dilaporkan selamat dan 4 lainnya belum ditemukan. Pencarian di atas air dengan luas area sekitar 2 nautical mile persegi dan kami membagi 2 suruh. Suruh pertama yang di atas air itu sekitar 2 nautical mile persegi di permukaan air, dan suruh darat kami akan menyisir di pinggir pantai sejauh 1 km. 4 penumpang yang hilang itu masing-masing Desi Huluang 28 tahun, Olivia Duka 5 tahun, Agustina Puling Gomang 10 tahun, dan Grace Jaha 5 tahun. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, dari Kabupaten Kupang, setelah 1 minggu berlangsung, progres PIN polio tahap kedua mencapai 21,07%. Sedangkan PIN polio tahap pertama terus bertambah hingga 9,43%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Yoel Laitabun, secara lisan mengatakan, sejak pelaksanaan PIN polio, jumlah target sasaran yang harus divaksin di Kabupaten Kupang adalah sebanyak 53.643 anak. PIN polio tahap pertama yang dilakukan pada bulan Juli 2024 lalu berhasil menyasar 47.040 anak atau presentasi 87,7%. Kemudian pada Pekan Imunisasi Nasional atau PIN polio tahap kedua yang dimulai sejak tanggal 12 Agustus 2024 lalu, progresnya baru mencapai 21,07%. Sedangkan PIN polio tahap pertama terus bertambah hingga 90,43%. Tentunya hal tersebut terjadi karena pada PIN polio tahap kedua ini masih banyak anak usia 0 sampai 7 tahun yang baru menerima vaksin polio tahap pertama.
Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang melalui 27 puskesmas yang tersebar di 24 kecamatan terus melakukan PIN polio bagi anak yang baru pertama menerima PIN polio tahap pertama. Ia menambahkan pada PIN polio kedua ini ada beberapa kendala yang ditemukan, yakni masalah jaringan internet yang berdampak pada lambatnya penginputan hasil vaksinasi polio. Selain itu, masih ada anak yang belum divaksin pada polio tahap pertama, sehingga baru disasar pada tahap kedua ini. Ia berharap berbagai upaya vaksin pada tahap kedua ini bisa menuntaskan PIN polio di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Puskesmas Boawai Nagekeo telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Perubahan status ini menjadi yang pertama di Kabupaten Nagekeo. Dengan alih status ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sebagai upaya peningkatan efisiensi, kemandirian keuangan, dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat dasar di masyarakat, Puskesmas Boawai Nagekeo berhasil mengalihkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Reni Wahyuningsi mengatakan, kesehatan merupakan salah satu indikator yang penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga dalam penyelenggaraannya perlu didukung dengan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu demi terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, yakni rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer atau puskesmas. Dengan demikian, secara legal formal, Puskesmas Boawai dinyatakan sah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan mekanisme BLUD dan menjadi salah satu keberhasilan yang patut diapresiasi karena Puskesmas Boawai merupakan puskesmas pertama di Kabupaten Nagekeo. Penetapan Puskesmas Boawai sebagai BLUD dilaksanakan sebagai rangkaian kegiatan yang didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Stau BPKP perwakilan Provinsi NTT sejak tahun 2023. Ini Puskesmas Boawai merupakan satu dari 9 puskesmas di Nagekeo yang menerima SK penerapan BLUD untuk keuangan di Puskesmas Boawai. Tujuannya adalah untuk memberikan efisiensi, efektivitas pada pelayanan kepada masyarakat. Harapannya ke depan 8 puskesmas yang belum itu menjadi BLUD. Dan tahun ini kita proyeksikan ada 4 yang akan dilakukan sosialisasi, yaitu Puskesmas Kota, Jawa Kisah, Langaroro, dan Maunori. Fleksibilitas pengelolaan keuangan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas akan berdampak langsung pada pelayanan primer, baik perorangan maupun masyarakat dapat berjalan optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah agar Puskesmas di Kabupaten Nagekeo dapat menerapkan pengelolaan keuangan melalui mekanisme BLUD. Dengan demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mudah teratasi. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ruas jalan penghubung antara Kecamatan Doreng dan Kecamatan Mapitara, Kabupaten Sika rusak berat dan nyaris putus. Untuk memperlancar akses transportasi, warga setempat bergotong royong memperbaiki menggunakan material batu dan pasir pada badan jalan yang rusak secara swadaya. Penjabat Kepala Desa Nenbura, Stef Bertin Edo mengaku sudah 2 kali menyurati Pemda Kabupaten Sika terkait kerusakan jalan itu. Namun hingga saat ini tidak ada respon dari pemerintah. Menurutnya kondisi jalan semakin hari terus mengalami kerusakan karena abrasi. Pantauan pada ruas jalan terdapat patahan atau longsor yang memakan setengah dari lebar badan jalan. Lapisan aspal mulai terkelupas dengan meninggalkan lubang yang mencapai 1,5 meter dan sangat membahayakan pengendara. Di lokasi tersebut juga tidak dipasang rambu atau tanda adanya kerusakan sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dari Kabupaten Sika, Amar Kabelen, TVRI NTT.
Ya pemirsa, Duta Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, tiba di Bandara Haji Areo Busman ND bersama rombongan untuk mengikuti pentabisan Uskup Agung ND. Penyambutan Duta Vatikan bersama rombongan diawali dengan pengalungan oleh PJ Bupati ND serta sapaan budaya oleh tokoh adat. Ketua Panitia 2 Romo Perno menyampaikan kedatangan Duta Vatikan Monsinyur Piero Piopo dalam rangka menghadiri sekaligus memimpin perayaan misa pentabisan Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden di Gereja Katedral ND. Ia juga menambahkan usai misa pentabisan, Duta Vatikan bersama rombongan akan mengikuti beberapa kegiatan dan selanjutnya akan ke Jakarta. Untuk diketahui berdasarkan data yang diperoleh media, ada 30 uskup yang mengikuti misa pentabisan. Selain para uskup hadir juga Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Silitonga. Dari ND, Obitani, TVRI NTT. Ya, masih dari Kabupaten ND, Saudara, PJ Bupati ND menetapkan tanggal 22 dan 23 Agustus tahun 2024 sebagai hari libur. Hal ini dikarenakan ada misa pentabisan Uskup Agung ND dan dilanjutkan dengan misa pontifisial. PJ Bupati ND saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler menyampaikan penetapan hari libur ini tertuang melalui surat BKPSDM /856/7806/Kepsen/angka Romawi 8/tahun 2024 sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap perayaan besar umat Katolik. Selain itu banyak juga ASN yang terlibat menjadi panitia perayaan pentabisan Uskup Agung ND. Meski ditetapkan sebagai hari libur, Dinas Perhubungan dan Satpol PP tetap masuk untuk membantu pengamanan jalannya misa pentabisan. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya, tetaplah bersama kami. Makosa yetu usituti katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu milele. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. Wonderful Labuan Bajo. Bangga berwisata ke Labuan Bajo. Ayo
Ya, saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polres Flores Timur melaksanakan apel kesiapan dan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota untuk memastikan kesiapan dalam mengamankan tahapan Pilkada serentak 2024. Kegiatan dilaksanakan di Stadion Bola Kaki Ile Mandiri, Kelurahan Posto, Kecamatan Larantuka, Kamis 22 Agustus 2024. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita dan dihadiri oleh pejabat utama Polres, anggota Forkopimda, pejabat lingkup Setda, Komisioner KPU dan Bawaslu Flores Timur, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran tamu undangan ini menegaskan sinergi antara Polri, TNI, dan lembaga pemerintahan dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada. Dalam amanatnya, Kapolres Flotim AKBP Inyoman Putra Sandita menegaskan pentingnya kesiapan penuh seluruh personil dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan selama pelaksanaan pilkada. Kepercayaan yang diberikan oleh negara dan masyarakat harus dijawab dengan kesungguhan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas pengamanan. Simulasi pengamanan pemilu atau sistem kota ini berdasarkan gambaran yang utuh, berdasarkan pada posisi apa, kemudian bertindak apa, berkoordinasi dengan siapa, pertanggungjawabannya seperti apa. Demikian juga nanti pasca setelah langkah-langkah yang akan diambil. Dan saya sudah berkomitmen rekan-rekan dengan Forkopimda, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh stakeholder dan elemen masyarakat di Kabupaten Flores Timur untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, terutama proses pemilihan kepala daerah ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Simulasi ini tidak hanya melibatkan personil kepolisian, tetapi juga mencakup partisipasi TNI Kodim 1624 dan personil anggota Satpol PP, guna memastikan bahwa segala bentuk potensi gangguan keamanan dapat diatasi secara profesional dan cepat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Seluruh ASN di Kabupaten Timur Tengah Selatan dituntut bersikap netral dalam pilkada. Salah satunya dengan menghindari berbagai postingan-postingan negatif di media sosial yang dapat merugikan diri sendiri. Kepada TVRI Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timur Tengah Selatan menjelaskan bahwa pemerintah dalam menjaga kestabilan dan netralitas jelang pilkada bersama Forkopimda dan Bawaslu melaunching tahapan persiapan pengawasan tingkat kerawanan partisipatif di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kepada seluruh ASN di kabupaten hingga pelosok agar menjaga netralitas jelang pilkada serentak tahun 2024. Dalam menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, ASN hendaknya dapat menghindari berbagai postingan-postingan yang berbaur negatif, mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk tidak netral sehingga dapat merugikan diri sendiri. Pihaknya tidak segan-segan mengambil tindakan tegas kepada ASN yang mencoba melanggar netralitas ASN. Kerawanan pemilu, dan itu sudah kita launching bersama-sama dengan Bawaslu, KPU, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang telah di launching tadi. Harapan kita bahwa pilkada tahun 2024, baik gubernur maupun wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ini bisa berjalan dengan baik. Kita juga berharap bahwa peta kerawanan yang terjadi dengan berkaca pada pemilu 2019, kita berharap bahwa ya ini semuanya dapat berjalan dengan baik. Kalau kemarin pemilihan legislatif bisa berjalan dengan baik, kita berharap bahwa untuk pilkada juga dapat berlangsung. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Sementara itu pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Nagekeo memetakan indeks kerawanan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo. Pemetaan ini bertujuan untuk menciptakan pemilu aman dan damai pada pilkada serentak mendatang. Bawaslu Kabupaten Nagekeo menggelar launching indeks kerawanan pemilu pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo, Yohanes Emmanuel Nane mengatakan, pemetaan kerawanan ini didasarkan atas pelaksanaan pilkada dan pemilu sebelumnya. Pemetaan kerawanan ini menjadi acuan untuk penyelenggara pilkada dan pemangku kepentingan dalam rangka membuat kebijakan, langkah mitigasi dan upaya pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi pada pelaksanaan pemilihan nanti. Bawaslu membagi dalam 4 indikator kerawanan pemilu, antara lain pertama pihak penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau SDM, kedua pemilih atau masyarakat, ketiga para calon atau kandidat, dan keempat kondisi sosial budaya masyarakat. Kegiatan launching indeks kerawanan pemilu ini bertujuan untuk mitigasi dan pemetaan kerawanan pemilihan untuk pemilihan serentak tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Nagekeo bersama dengan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi meluncurkan indeks kerawanan supaya menjadi satu awasan di awal agar sama-sama semua stakeholder. Jadi hari ini Bawaslu mengundang semua stakeholder untuk ada bersama berpartisipasi turut serta dalam mengawal proses pemilihan di Kabupaten Nagekeo. Yohanes Emmanuel Nane berharap seluruh pemangku kepentingan bersinergi dan berpartisipasi dalam bentuk pencegahan atas berbagai kerawanan pemilihan 2024. Dari sisi pengawasan, Bawaslu siap melakukan pengawasan maksimal agar pilkada terlaksana dengan aman dan berintegritas. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Bawaslu Kota Kupang menggelar sosialisasi pengawasan dan deklarasi penandatanganan netralitas ASN lingkup Kota Kupang pada Pilkada 2024. Dengan tema Bersama Rakyat Awasi Pemilu bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan, kegiatan sosialisasi pengawasan dan deklarasi penandatanganan netralitas ASN lingkup Kota Kupang pada Pilkada 2024 digelar dengan menghadirkan penjabat Wali Kota Kupang Farensi Funai, penjabat Sekda Kota Kupang, Ketua DPRD Kota Kupang, Forkopimda, para staf ahli, para asisten Sekda, para kepala OPD, Sekretaris Kominfo, pimpinan perusahaan daerah, serta para camat dan lurah se-Kota Kupang. Dalam arahannya, Farensi Funai mengatakan etika dan norma terkait netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN. Ia juga menghimbau kepada para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kupang agar mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif sehingga dapat menggunakan hak pilihnya tanpa intervensi dalam bentuk apapun sambil melakukan pengawasan kepada para bawahan sebelum, selama maupun sesudah masa kampanye dan pemilu. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kupang Junior Adi Chandra Nange menegaskan bahwa netralitas ASN dalam Pilkada 2024 ini menjadi sebuah keharusan karena jika ASN menerapkan netralitasnya pada Pilkada kali ini, maka dengan sendirinya target-target pemerintah bisa tercapai. Ya, kita hari ini bersyukur bisa melakukan kegiatan netralitas ASN di mana kita lewat deklarasi dan juga sosialisasi. Jadi dalam deklarasi dan sosialisasi ini kita mendapatkan dukungan penuh dari penjabat wali kota dan semua jajarannya ASN di Kota Kupang, khusus para pimpinan semua, baik pimpinan OPD, staf ahli, asisten, sampai camat lurah dan juga pimpinan perusahaan daerah, semua dilibatkan. Jadi bagi kami ini langkah awal yang luar biasa yang bisa kami lakukan dengan dukungan penuh daripada pemerintah Kota Kupang. Harapan kami bahwa kegiatan ini menjadi motivasi yang kuat bagi ASN untuk memposisikan diri yang tepat di saat pilkada, yaitu menjaga integritas dan netralitas mereka
di saat pelaksanaan pilkada di November 2024 nanti ini. Acara ditandai dengan pembacaan ikrar netralitas ASN yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang dan diikuti oleh seluruh ASN yang hadir, dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar netralitas ASN oleh PJ Wali Kota Kupang serta penandatanganan deklarasi pemilu damai bersama seluruh ASN yang hadir. Dari Kota Kupang, Diki Balo, Jindra Kevi, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Flores Timur senantiasa terus mengajak segenap aparatur sipil negara dan para kepala desa Kabupaten Flores Timur untuk terus merawat dan menjaga netralitasnya dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTT serta pemilihan bupati dan wakil bupati Flores Timur hingga hari pelaksanaan pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang. Ketua KPU Flotim Ernesta Katana menegaskan Bawaslu secara kelembagaan terus berkomitmen dalam menjaga netralitas aparatur sipil negara dan netralitas kepala desa menjelang pemilu kada 2024 dengan melakukan sejumlah upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN dan Kades. Sehingga tidak ada lagi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh ASN dan Kades dalam pemilu kada mendatang dengan terus mengedepankan pentingnya partisipasi yang adil dan bersih dari semua pihak untuk menjamin integritas pemilu kada 27 November 2024. Netralitas ASN dan bagaimana netralitas kepala desa. Bawaslu sangat berharap launching dan sosialisasi hari ini menyadarkan kita semua akan pentingnya peran masing-masing kita sebagai wujud pertanggungjawaban moral kita pada tanah air, pada Nusa Tenggara Timur, dan pada lewat tanah Flores Timur. Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu dan jajaran tidak bisa sendiri. Butuh partisipasi dan keterlibatan semua kekuatan lewat tanah Flores Timur untuk tetap menjaga agar demokrasi di Flores Timur berkualitas, sukses, dan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Erni menghimbau kepada segenap ASN serta para kepala desa serta perangkat desa agar tidak terlibat dalam politik praktis yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada pilkada nanti. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. The aroma wafts through the air, a warm and inviting fragrance. Wolapaku Coffee. This is one of the places that provides coolness in the highlands. The production process still uses traditional tools managed by local people. With his charming face, we are taught how a coffee bean can be steeped in a cup. The land here is blessed with fertility where any plant can grow along the road to this place. The cool weather in the afternoon made this trip feel inadequate if you didn't taste the coffee. Why not even the coffee beans? Just and then use my taste it. Right, sweet. Coffee is a valuable work, produced from a long process and behind the bitter taste. Coffee can be likened to the bitterness and beauty of life. So if you have the opportunity to visit, don't forget to visit Wolapaku Coffee to taste authentic coffee from cherry to cup.
setiap hari Senin sampai dengan Rabu jam 4 sore hanya di TVRI NTT. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ikuti informasi selanjutnya pemirsa. Kementerian Perhubungan menggelar operasi simpatik serentak se-Indonesia mulai dari tanggal 19 sampai 25 Agustus 2024. Terlihat sejumlah kendaraan baik yang akan berangkat maupun yang baru tiba di Pelabuhan Pulau Kupang Kamis 22 Agustus 2024 sedang diperiksa oleh petugas. Kendaraan-kendaraan tersebut terjaring operasi simpatik oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Nusa Tenggara Timur dibantu oleh beberapa stakeholder, di antaranya Dirlantas Polda NTT, ASDP Kupang, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perhubungan Kota, dan Dinas Kabupaten Kupang. Operasi gabungan ini dikhususkan untuk kendaraan pengangkut barang. Kita mencoba melakukan penegakan hukum terhadap para pengemudi yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti kelebihan daripada dimensi kendaraan itu sendiri, lalu kelebihan daripada muatan, dan tata cara muat. Di samping itu kita juga melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi seperti SIM, STNK, dan uji KIR. Zakarias Noya selaku Supervisor Pelabuhan Polok juga berterima kasih kepada BPTD karena dengan adanya operasi ini dapat membantu menindak kendaraan yang mengangkut barang tidak sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan peraturan yang ada. Lebih mengetahui bahwa muatan yang harus mereka muat itu berjumlah sekian dengan kapasitas yang sudah diatur oleh undang-undang ya, peraturan yang ada, sehingga di dalam pemuatan juga kami tidak terkendala dengan pemuatan yang ada di kapal karena menyangkut dengan kapasitas space yang ada di atas kapal juga dengan ketinggian kapal yang terbatas sehingga bisa kami muat secara baik. Jasa Raharja pada prinsipnya merupakan asuransi untuk melindungi korban kecelakaan lalu lintas alat penumpang angkutan umum yang sah. Jadi dengan adanya pemeriksaan secara rutin ini maka akan dapat lebih meminimalisir terjadinya kecelakaan yang khususnya terjadi di angkutan penumpang umum. Senada dengan Zakarias Noya, Roy Januar selaku Kepala Unit Operasional PT Jasa Raharja Cabang NTT juga berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Kegiatan ini membantu mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas akibat kelebihan kapasitas. Dari Kota Kupang, Adi Mataratu, TVRI NTT. Ya pemirsa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga semester kedua tahun anggaran 2024 di Aula Gedung Keuangan Negara Kupang. Kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga semester kedua tahun anggaran 2024 ini diikuti oleh seluruh lembaga pemerintah yang ada di Provinsi NTT. Kanwil DJPB juga memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Terbaik Kinerja Semester 1 tahun anggaran 2024 serta diskusi terkait evaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 tahun anggaran 2024 dan langkah strategis dan optimalisasi pelaksanaan anggaran semester 2 tahun anggaran 2024. Menurut Kepala Kanwil DJPB NTT, Catur Arianto Widodo, tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran semester 1 tahun anggaran 2024, sekaligus menyusun strategi untuk pelaksanaan anggaran semester 2 tahun anggaran 2024. Ia berharap agar kinerja pelaksanaan anggaran proses penyaluran dan belanja APBN dapat berjalan dengan baik di Provinsi NTT. Karena kita tahu bahwa APBN di Provinsi NTT ini kan variasinya banyak. Ada yang digunakan untuk
belanja modal yang nantinya akan menjadi jalan, jembatan dan sebagainya. Ada yang berasal dari belanja barang yang nantinya digunakan untuk operasional maupun non operasional, dan juga ada yang belanja pegawai. Intinya kita ingin agar pelaksanaan anggaran di semester 2 nantinya dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan terjadi akselerasi pencairan dana APBN. Ia menambahkan sejauh ini pelaksanaan anggaran di NTT sudah cukup terjaga. Dilihat dari indikator pelaksanaan anggaran sampai dengan semester 1 2024, yakni 96,13% dengan kategori sangat baik. Sedangkan dari sisi penyerapan sampai dengan bulan Juli 2024, realisasi anggaran sudah mencapai 55% dari total anggaran Provinsi NTT untuk belanja pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Namun masih memerlukan perbaikan. Di antaranya, akselerasi pelaksanaan anggaran untuk triwulan 3 harus mencapai 70%. Demikian juga dalam konteks peningkatan kapasitas pejabat perbendaharaan menjelang persiapan standarisasi sertifikasi bendahara. Ia mengimbau agar satuan kerja dapat mempersiapkan bendaharanya dan mendorong untuk mengikuti sertifikasi secara nasional. Dari Kota Kupang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Seluruh jajaran Polri hendaknya memakai momentum bersejarah Hari Juang Polri dengan mempersiapkan sebaik-baiknya rangkaian pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Polri harus siap siaga menjaga situasi Kamtibmas, menjaga netralitas, dan terus menjaga rangkaian Pilkada yang akan datang. Kapolres Timor Tengah Selatan AKBP Ari Satmoko menjelaskan, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 silam, PPKI melaksanakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas tentang pembagian wilayah provinsi, pembentukan Komite Nasional Penetapan 12 Departemen melalui usulan Otto Iskandar Dinata untuk menetapkan status polisi supaya segera dimasukkan dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Sehingga pada tanggal 21 Agustus 1945 silam, Inspektur Polisi Kelas 1 Muhammad Jasin memimpin apel di halaman Markas Istimewa Surabaya dan membacakan teks proklamasi polisi yang diikuti oleh seluruh anggota polisi. Dengan demikian bertitik tolak dari momentum bersejarah polisi yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Polri harus dikenang. Sehingga pada tanggal 22 Januari 2024 lalu, Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo menerbitkan surat keputusan Kapolri N-Cap garing 95 garing angka Romawi 1 garing 2024 bahwa tanggal 21 Agustus ditetapkan sebagai Hari Juang Polri yang harus diperingati, dikenang, dan diwujudkan dalam sebuah peristiwa bersejarah yang merupakan sebuah refleksi dari para pendahulu Polri bahwa Polri ikut berperan aktif mulai dari zaman kemerdekaan untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia, perjalanan panjang perjuangan para leluhur yang tidak mudah yang akhirnya dinikmati oleh generasi saat ini dan yang dapat menikmati institusi Polri yang sangat luar biasa ini. Ini kita melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Juang Polri yang ini merupakan salah satu bentuk refleksi dari perjuangan para pendahulu kita bahwa Polri ikut berperan aktif dari mulai zaman kemerdekaan untuk menyatakan dukungan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT.
Ya pemirsa, Polres Ngada melaksanakan upacara memperingati Hari Juang Polri yang dilaksanakan di halaman belakang Polres Ngada. Upacara ini dipimpin oleh Kapolres Ngada serta dihadiri Dandim 1625 Ngada dan Kejari serta pimpinan OPD lainnya dengan mengangkat tema demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Upacara Hari Juang Polri ini dipimpin oleh Kapolres Ngada serta dihadiri Dandim 1625 Ngada dan Kejari serta pimpinan OPD lainnya dengan mengangkat tema demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman menjelaskan eksistensi perjuangan Polri pada masa kemerdekaan sudah seharusnya dikenang dan dilanjutkan untuk membangun bangsa dan negara sehingga generasi muda Indonesia bisa mengetahui sejarah perjuangan Polri yang penuh dengan pengabdian tanpa batas kepada bangsa dan negara dan selalu setia sampai kapanpun. Kita ikuti tadi pelaksanaan upacara Hari Juang Polri. Dan ini menyeratkan dan juga menyuratkan bahwa Polri adalah bagian dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Dan di situ disebutkan juga beberapa aksi heroik yang dilakukan di berbagai daerah oleh Kepolisian Republik Indonesia di masing-masing daerah untuk bisa mempertahankan proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Pesan untuk kaum muda Indonesia ini? Tentunya kita harus bisa menjaga kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang produktif dan untuk membangun bangsa ke depannya untuk lebih baik lagi dan lebih maju. Hari Juang Polri merupakan momentum untuk selalu membangkitkan semangat dalam diri setiap anggota Polri agar selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi serta selalu membantu masyarakat kapan dan dimanapun berada dalam semangat juang Polri yang presisi. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Integritas, profesionalisme, dan sikap melayani setiap insan pengayoman Kemenkumham harus berlandaskan kepentingan masyarakat. Kepala Rutan SOE Nixon GL Osingmahi menjelaskan, sebagai insan pengayoman, Kemenkumham memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dan merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pelindung hak asasi setiap warga negara. Tugas tersebut bukan hanya menjalankan peraturan, tetapi juga memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Ia menghimbau kepada seluruh jajaran ASN Rutan kelas 2B SOE maupun warga binaan, bahwa setiap insan harus menanamkan prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas yaitu integritas, profesionalisme, dan sikap melayani. Hari ulang tahun pengayoman yang ke-79 yang dilaksanakan secara nasional pada tanggal 19 Agustus 2024. Kami keluarga besar rumah tangga negara kelas 2B SOE juga melakukan upacara bendera dalam rangka HUT pengayoman yang ke-79 itu. Di samping itu juga puncak daripada kegiatan ulang tahun pengayoman yang ke-79 pun kita laksanakan kegiatan-kegiatan olahraga. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini.
Ya, kita ikuti informasi berikutnya pemirsa. Yaga Yingde Group yang bergerak di bidang kemanusiaan dan pendidikan memberikan bantuan finansial pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Ngada. Bantuan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan sampai perguruan tinggi. Yaga Yingde Group yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang berpusat di Colorado, Amerika Serikat, kini hadir di Kabupaten Ngada untuk membantu pembiayaan pendidikan gratis dalam nilai kemanusiaan yang tinggi. Salah satu siswa penerima manfaat bantuan pendidikan gratis, Maria Teawelu, menuturkan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Yaga Yingde Group yang telah membantu pembiayaan pendidikan dan perlengkapan sekolah, sehingga kini dirinya hanya fokus belajar demi meraih cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Sangat senang karena tidak nyangka sih bantuan bisa datang tiba-tiba begitu, dan saya juga punya impian menjadi seorang dokter dan bisa menjadi anak yang baik bagi kedua orang tua saya, dan juga saya bisa membanggakan kakak, mama. Saya punya impian tinggi sekali. Dengan menerima bantuan ini, engkau semakin rajin belajar tidak? Rajin. Kalau di sekolah guru selalu bilang rajin belajar, terus setiap hari nilai ujian atau ulangan ataupun nilai tugas tuh makin tinggi. Terus kalau mau kerja tugas kan banyak teman-teman ke Google tuh. Terus saya kan ada HP hanya saya tidak pakai, hanya menggunakan otak sih, hanya selisih dari mereka, selisih angka mungkin. Tapi saya punya nilai tugas atau nilai ulangan selalu tinggi. Terima kasih ya Kak Yingde. Pimpinan Yaga Yingde Kabupaten Ngada, Maria Angelina Mogi menjelaskan dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat agar semakin banyak anak kurang mampu yang dapat ditolong dan bersama fokus pada masa sekarang untuk memimpin masa depan demi generasi emas Indonesia sesuai harapan pemerintah Indonesia. Yang saya harapkan bahwa Yaga Yingde hadir di Kabupaten Ngada bisa membantu banyak anak dari keluarga yang tidak mampu, dan Yaga Yingde berkembang pesat supaya bisa membantu banyak anak dari keluarga yang susah. Dan sekarang yang terbantu itu ada 36 anak. Yang tersebar di mana-mana saja? Di Ngada ada 20 anak, Nagekeo 11 anak, dan Ende 5 orang anak. Saya berharap ke depan Yaga Yingde ini terus berkembang, menjalankan misi kemanusiaan, peduli pendidikan, sehingga makin banyak tim yang berkembang, makin banyak anak yang dibantu. Peresmian kantor Yaga Yingde di Desa Eko Roko, Kecamatan Golewa, menandai dimulainya kegiatan kemanusiaan untuk pembiayaan pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu. Diharapkan akan semakin banyak anak yang dapat ditolong untuk melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi nanti untuk mewujudkan mimpi siswa dari keluarga tidak mampu demi masa depan yang lebih baik. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas akademik, Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIKUM Yohanes Usfunan membangun kemitraan dengan kampus Universitas Udayana Denpasar, Bali. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara kampus STIKUM Yohanes Usfunan dengan kampus Universitas Udayana. Rektor Universitas Udayana Denpasar, Bali, Ngakan Putu Gede Suwardana mengatakan kerjasama antara kampus STIKUM Yohanes Usfunan dengan Universitas Udayana ini merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi tercapainya kualitas generasi milenial di NTT yang dapat berdaya saing ke depan. Saling meningkatkan di segala bidang. Ya. Barangkali kita ada yang kurang, sudah ada kurangnya, di sini juga ada kurangnya, kita saling mengisi. Kita ada lebihnya,
kita bisa memberikan ya. Jadi bisa saling memberikan itu yang tujuan pokoknya ya, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kita sekarang di zaman di era sekarang tidak bisa hidup sendiri, jadi harus saling berkolaborasi, membuat networking yang bagus ya, sehingga semuanya bisa berjalan. Ini adalah untuk kepentingan negara. Jadi kalau kita maju semua, negara akan maju. Sementara itu, Rektor Stikum Yohanes Usfunan Kupang mengatakan kehadiran kampus Universitas Udayana ke depan bisa memberikan berbagai pembinaan kepada kampus Stikum Yohanes Usfunan sehingga dapat meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa. Belajar untuk anak-anak belajar di Bali supaya bisa memahami seluk-beluk belajar di Universitas Udayana. Anda tahu bahwa Universitas Udayana adalah universitas besar. Jadi karena itu harapan kami dengan kehadiran Universitas Udayana ini berarti akan membackup kami. Sekecil apapun pasti semangat kami makin kuat karena ada yang mendukung kami terutama untuk peningkatan SDM para dosennya. Atau juga kami kirim dosen-dosen untuk belajar di sana. Ditambahkan selain membangun kerjasama dengan UNUT Denpasar, Bali, Stikum Yohanes Usfunan juga telah membangun kemitraan dengan Undana Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi dari Kabupaten Kupang tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Helga Meliani. Dan saya Giti Berkanis mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.